kalau kita bicara permintaan kredit kan lemah banget. Nah, oleh karena itu BRI sudah barang tentu menyalurkan pembiayaan dengan sangat selektif. Kebetulan BRI barangkali yang kalau dilihat dari data per September gitu, yang paling punya ruang tumbuh di kredit lebih baik daripada industri. Kenapa demikian? Karena kami mendapatkan alokasi KUR itu 140 triliun. Hari ini kita bisa menyalurkan KUR 131 triliun. Nah, permintaan kredit hanya ada di sana. KUR BRI bisa tumbuh luar biasa karena nyata-nyata bunganya murah dan ada sebagian skema KUR yang sampai dengan Desember itu seluruh bunganya disubsidi oleh pemerintah. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tadi, satu hal Alin, bahwa BRI juga punya peran penting gitu di dalam penyaluran subsidi bunga, tambahan subsidi bunga kepada para pelaku UMKM. Tercatat ada 7,1 juta pelaku UMKM dapat tambahan subsidi bunga. Nah, pemberdayaan menjadi penting di saat permintaan kredit melemah. Kegiatan yang dilakukan saat ini, contohnya gitu ya, pada saat masa-masa pandemi, kemudian PSBB sangat ketat sekali, ruang gerak masyarakat, orang dibatasin, konsumsi menjadi turun, termasuk produksi sekalipun juga turun, arus barang dan jasa terhambat, maka mempertemukan produsen dan konsumen itu menjadi penting menurut BRI. Kita juga sangat mungkin sering mendengar sampai dengan hari ini pasar ditutup, buka 3 hari, ada pelaku pasar kena COVID, ditutup lagi dan seterusnya. Oleh karena itu ini menjadi contoh konkret yang dikerjakan BRI adalah bagaimana pasar sebagai titik pertemuan gitu antara produsen dan konsumen itu masih harus hidup, masih tetap harus bekerja, masih harus terjadi transaksi. Maka BRI menghadirkan platform web pasar gitu yang kita sampaikan kepada para pengelola pasar untuk bisa digunakan secara gratis dan bisa menghubungkan antara produsen dan konsumen. Nah, ini yang kelihatannya akan dibutuhkan pada saat pandemi betul-betul atau belum bisa dikontrol secara baik oleh pemerintah gitu, atau secara kita juga sangat memahami bahwa perilaku masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan ini juga menjadi perhatian kita, maka kebutuhan cara-cara transaksi online, digital ini menjadi penting. Pasar adalah segmen yang penting di mikro. Ada 2 juta lebih pedagang pasar. Nah, mereka kalau tidak dibantu dengan cara-cara baru, mereka bisa semakin sulit ya. Oleh karena itu, kehadiran BRI untuk membantu sebuah aplikasi kecil yang disebut dengan web pasar yang bisa menghubungkan antara pedagang dan pembeli ini menjadi berkah bagi mereka. Sampai dengan hari ini sudah 4.500 lebih pasar menggunakan aplikasi itu. Kemudian juga sudah tergabung 108.000 lebih pedagang di web pasar ini. Dan transaksinya sudah hampir 1 juta. Padahal kita baru mulai di bulan Juni. Nah, Alin, ini akan terus kita lebarkan. Karena nyata-nyata di pasar itu, di samping ada pedagang pasar yang 2 juta lebih, itu di surroundingnya pasar ada kaki 5. Dan jumlahnya melebihi dari pedagang pasar. Barangkali kalau kita lihat statistik bisa jadi antara 15 sampai 20 juta mereka hidup di sini. Kalau pasar mati, mereka mati juga. Oleh karena itu, menghidupkan pasar itu menjadi sesuatu yang menurut hemat kami BRI tidak bisa untuk membiarkan mereka.
Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.